Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bisa berjumpa kembali di kajian sore hari ini atas nikmat Allah, yaitu nikmat sehat dan waktu luang, sehingga dengan dua nikmat ini kita bisa terus bertakwa kepadanya dan semoga kita mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu surganya bagi hamba Allah yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita sore hari ini tentang mengenal syaitan atau ma'rifatus syaitan yang sudah dalam pembahasan yang sudah kita pelajari dua pertemuan ngaten nggih. Bahwasannya syaitan itu melakukan tipu daya yang nomor sekian ini adalah melalui wanita. Nah, sekali lagi wanita digunakan oleh syaitan untuk melakukan tipu daya, untuk mensukseskan zina untuk kedua belah pihak. Bukan untuk mendiskreditkan wanita, akan tetapi wanita digunakan untuk itu. Karena di dalam penjelasan yang lalu Rasulullah mengatakan, takutlah kamu kepada dunia dan takutlah kamu kepada wanita, karena sesungguhnya ujian terberat bagi laki-laki adalah wanita. Dan ketahuilah Bani Israel diuji dengan ujian paling awal adalah dengan fitnah wanita. Maka dari itu banyak cerita di masyarakat, bahkan di cerita-cerita yang lalu, pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin yang hebat-hebat itu, bahkan pemimpin di kalangan nasional di negeri kita, tatkala mereka ingin dijatuhkan, maka diantaranya kasus yang dinampakkan adalah urusan dengan wanita. Ya seperti itu. Nah, maka kita harus hati-hati, dan bagi pihak wanita juga harus hati-hati dalam menjalankan kegiatannya, karena setiap keluar dari rumah maka wanita itu dihiasi oleh siapa? Oleh syaitan agar nampak bagi laki-laki. Maka yang pertama yang perlu kita pelajari bersama adalah saling mengingatkan bagi laki-laki kepada wanita, dan wanita menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusaknya situasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga terjadilah zina, baik itu zina mata, zina tangan dan lain-lainnya. Maka perlunya mempelajari adab-adab bagi wanita tatkala keluar rumah. Yang lalu kita sudah dapati, yang pertama mengenakan hijab syar'i. Harus bukan sekedar hijab saja, tapi yang sifatnya berupa hijab atau penutup, bukan melengket saja. Kalau pakai pakaian tapi melengket pada badan atau bodi, itu sesungguhnya masih memperlihatkan apa yang ada di dalamnya. Yang namanya penutup atau hijab itu tidak selalu melekat, akan tetapi sifat yang paling utama adalah tidak menampakkan sesuatu yang di belakangnya. Jadi sesuatu yang dihijabi itu tidak nampak yang ada di belakangnya. Maka ini yang pertama. Dan bagi bapak-bapak atau kaum laki-laki, ya dimohon dengan sangat bahwasanya apabila memiliki rizki, silahkan diutamakan untuk membelikan pakaian yang syar'i untuk siapa? Wanita-wanita yang ada di tanggungannya, baik istri, anaknya, atau mungkin saudaranya yang tidak mampu membeli hijab yang syar'i, silahkan difasilitasi. Itu merupakan amal soleh yang sangat luar biasa dan memiliki kebaikan bagi semuanya. Terus yang selanjutnya yang kita pelajari kemarin, bagi perempuan hendaknya dia menghindari atau tidak memakai wangi-wangian, yang di dalam hadis yang lalu sudah cukup tegas, bisa dilihat di rekaman di pertemuan yang lalu di channel yang nyoteng kita pada kesempatan sore hari ini. Selanjutnya yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah bagi wanita ketika berjalan
berjalan nggih, janganlah menggesek-gesekkan alas kakinya, baik sendal atau sepatu. Janganlah menggesek-gesekkan, ngoten nggih. Bisa dipahami menggesekkan niku? Ya, entah nyeret atau sengaja menimbulkan suara dari alas kakinya. Ini dari kalangan laki-laki mungkin sudah sedikit bisa memahami maksud ini, tapi kita lihat apa yang terjadi sesungguhnya. Maksudnya adalah para wanita dengan sengaja menggesekkan alas kaki kepada tanah dan juga menghentakkan kakinya. Nah, ini masuk dalam menghentakkan kakinya, memperberat langkahnya. Tujuannya adalah agar terdengar suara. Di antaranya adalah gelang kaki, kalau dulu ada perhiasan di kakinya ngoten nggih. Nah, yang dia kenakan sehingga itu ditunjukkan kepada lawan jenisnya atau laki-laki. Dahulu marak, mungkin sekarang sudah tidak sebanyak itu, walaupun masih ada ngoten nggih, pakai gelang di kaki supaya bisa dibunyikan dan nampak. Adapun alasan ini jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah memperingatkan. Kalau Allah yang memperingatkan ini masuk ke dalam apa? Saran atau larangan kira-kira? Pasti larangan nggih. Nah, larangan kalau dikerjakan bagaimana? Dosa. Nah, seperti itu. Rumusnya seperti itu, maka jangan dilakukan. Adapun di surat ke-24 ayat yang ke-31 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yadribna, dan janganlah mereka kaum wanita itu menghentakkan biarjulihin kaki-kaki mereka, liyu'lama, tujuannya adalah untuk atau agar diketahui, agar mengerti siapa ma yukhfina, apa-apa yang mereka sembunyikan, min zinatihin, dari perhiasan mereka. Perhiasan mereka diantaranya adalah kaki. Boleh jadi kakinya itu ada ya perhiasan fisik seperti ya gelang dan lain-lain ngoten nggih. Terus yang kedua adalah kaki yang tidak ditutupi, mohon maaf ngoten nggih. Sekarang ada perawatan kaki bagi perempuan bagian bawah, itu kalau tidak ditutupi dengan hijab, tidak dengan sarung kaki ngoten nggih, atau bahasa lainnya kaos kaki, atau pakai sepatu yang menutupi lebih luas ngoten nggih, itu kakinya akan mudah dilihat oleh yang bisa melihatnya, baik kalangan laki-laki maupun perempuan. Karena sekali lagi yang tertarik dengan aurat perempuan itu bukan hanya laki-laki, melainkan sesama kaum perempuan pun juga tertarik dengan aurat perempuan yang lain, yang itu menyebabkan terjadi kompetisi untuk apa? Memperindah diri, ngoten nggih tujuannya. Kan pasti ada public figure yang dia acu, ngoten nggih, wah dia seperti itu. Nah, dia kan ingin seperti itu juga. Bahkan semenarik itu, makanya dia berusaha untuk ya memperbaiki dirinya dalam bentuk permak body, ngoten nggih kalau bahasa umumnya. Itu supaya apa? Mendekati itu. Sehingga tatkala mereka berkumpul dengan sesama kaum wanita itu saling membangga-banggakan. Pernah dengar cerita seperti itu kan, ngoten nggih? Nah, semacam kaum sosialita yang dia tidak memakai hijab yang syar'i, yang tujuannya hanyalah untuk menampakkan apa yang mereka miliki, yaitu perhiasan baik dari pakaian maupun apa yang ada dalam tubuhnya. Nah, ini diminta oleh Allah, sesungguhnya itu yang ada itu harus disembunyikan, ngoten nggih. Tidak untuk diperlihatkan. Yang boleh diperlihatkan adalah hal itu kepada orang-orang yang memiliki hak saja, yaitu adalah keluarganya. Ini dalam konteks sesama wanita, ngoten nggih. Maka para ulama pun mengatakan sesama perempuan yang muslim niku nggih. Misalkan kalau dia itu satu ruangan, satu kamar itu, ya tidak seharusnya dia mengumbar auratnya kepada perempuan yang lain. Hati orang siapa yang tahu kan, ngoten nggih, bisa dijadikan bahan gunjingan. Terus yang kedua ya bisa menjadikan itu tadi silau dengan perhiasan yang ada, karena rizki setiap orang itu tidak sama, baik rizki dalam bentuk harta maupun rizki dalam bentuk lahiriahnya.
Jadi itu tidak seharusnya perempuan itu membuka hal-hal yang masuk dalam aurat itu kepada wanita yang lain walaupun sesama muslim. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Jadi tatkala dia berjalan jangan sampai menggerak-gerakkan sehingga menunjukkan suara dengan digesek-gesek atau yang lain. Pernah mendapati situasi seperti itu? Jalan sengaja apalagi lewat perkumpulan laki-laki. Nah, itu tujuannya supaya dia menjadi pusat perhatian. Nah, ini ngoten nggih. Bagi ibu-ibu ya kalau jalan ya yang maaf dalam arti itu sopan, artinya yang tidak menimbulkan apa? Perhatian. Karena kata Rasulullah yang sudah kita bahas di hadis pekan lalu, wanita itu adalah apa? Aurat. Aurat artinya sesuatu yang harus disembunyikan, yang tidak boleh ditampakkan. Maka dari itu harus ditutupi. Kemudian yang kedua adabnya yang berkaitan dengan berjalan, janganlah berlenggak-lenggok. Ada kata lain yang lebih mudah untuk menjelaskan ini. Nah, pokoknya kalau jalan tuh jangan begitulah serang-serong dan lain-lain sehingga mengundang pandangan lelaki. Ya mungkin analoginya seperti bebek atau mentok, tahu mentok ngoten nggih. Bahasa kita mentok, bahasa Indonesia apa? Itik ngoten nggih. Berjalan megal-megol, ada lagunya ngoten nggih. Nah, ada lagi. Nah, seperti itu. Bagi yang anaknya SD sudah tahu lagu ini. Masuk dalam pelajaran tematik sehingga mengundang pandangan laki-laki. Sekali lagi wanita itu aurat. Jalan biasa saja itu bisa mengundang, apalagi dia berlenggak-lenggok ngoten nggih. Ya sekali lagi itu merupakan larangan. Karena wanita kalau keluar itu ya dia akan diperhias oleh tukang permak yang sudah ada di teras rumahnya, yaitu para syaitan dari kalangan bangsa jin. Nah, di dalam konteks pembahasan ini berlenggak-lenggok ini ada di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis sekian-sekian ini datang dari Abdullah diceritakan. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, al mar'atu auratun. Wanita itu adalah aurat. Ini dipertegas oleh Rasulullah. Wanita itu adalah aurat. Fa idza kharajat, apabila jika keluar rumah maksudnya, istasyrafaha akan menyambutnya, dipermaksel demikian hingga untuk bisa terlihat menarik bagi laki-laki oleh siapa yang mengerjakan, itu siapa? Syaitan. Jadi syaitan ini ada pelatihannya dari iblis di tempat pendidikannya di baraknya sana itu bagaimana ada divisi untuk menjadi tukang rias. Jadi tidak hanya di kalangan manusia ada make up artis, di kalangan bangsa jin juga ada. Ini make up artis. Jadi yang bukan artis kalau di make up tuh pasti bisa seperti artis, nyeni. Nah, maka ini semacam peringatan dari Rasulullah. Dan setan itu menjadikan pandangan itu indah terhadap wanita. Bagi siapa? Laki-laki, sehingga itu akan menuju pada si wanita tersebut. Ini sudah lahiriah. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Nah, mungkin oleh Allah dihiasi kecintaan minan nisa kepada wanita di ayat itu seperti itu dikatakan oleh Allah, itu sudah lahiriahnya. Ingatan toh? Nah, seperti itu wajar. Maka itu harus ada perintah untuk menundukkan pandangan, nanti ada penjelasan selanjutnya. Menghiasi dan mempercantiknya dalam pandangan laki-laki. Maaf, barangkali ada cerita ngoten nggih. Di Facebook banyak ini semacam kayak meme gitu, gambar istri wanita ngoten nggih. Gambar istrinya di mata laki-laki itu biasa. Sampingnya itu kalau dilihat oleh laki-laki lain itu gambarnya orang yang lebih menarik. Itu merupakan sudah lahiriahnya laki-laki seperti itu. Nah, jadi barangkali istri kita atau anak-anak kita itu terlihat bagi kita ini biasa, tapi boleh jadi bagi orang lain itu hasilnya lain, hasilnya lain. Nah, sehingga laki-laki itu terfitnah dengan wanita tersebut. Berapa banyak cerita di televisi, di berita, atau kalau seorang laki-laki naik motor nampak perempuan di pinggir jalan yang menurutnya dia menarik, akhirnya matanya tidak lihat depan, ya tidak lihat spion, tapi lihat
yang ada di pinggir jalan. Sehingga hasilnya apa? Ya ndak nabrak, kebelegong dan lain-lain. Ya, itu sudah menjadikan apa? Fakta seperti itu. Ya bisa di flashback sendiri di apa namanya? Pengalaman pribadinya Nah, maka hal itu merupakan bagian terpenting dari wanita kalau jalan ya yang lumrah saja dijaga. Karena itu bisa menjadi fitnah bagi seorang laki-laki. Selanjutnya, ada bagi wanita tatkala keluar rumah apabila dia harus berkumpul dan terdapat laki-laki di dalamnya, maka tahanlah untuk banyak berbicara. Artinya apa? Wanita ini memiliki kodrat yang beda dengan laki-laki. Keinginan untuk berbicara itu lebih banyak. Di dalam survei penelitian itu seorang laki-laki dan perempuan itu dibandingkan kemampuannya dalam mengeluarkan kata-kata dalam sehari. Ternyata hasil surveinya itu berbanding tidak lurus. Jadi lebih banyak perempuan. Mungkin laki-laki saya lupa angkanya. Itu sekitaran berapa ratus yang perempuan ini puluhan ribu kata yang keluar. Nah, seperti itu. Dia banyak bercerita mengeluarkan kata-kata. Ya, misalkan seorang perempuan dan laki-laki, tatkala dia melakukan aktivitas dan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan baginya, misalkan kesandung atau apa dan sebagainya, kira-kira produk lisannya banyak yang mana? Mungkin bapak-bapak, waduh, gitu aja nih. Tapi kalau yang perempuan bagaimana? Oh, panjang itu kalau dibuat karangan itu bisa 1-2 lembar folio itu bisa. Oh ini dan sebagainya ya gitu. Ya gimana lagi, memang itu sudah kodratnya. Tapi persoalannya tatkala dia mengeluarkan produk lisannya dengan anugerah yang diberikan yaitu suaranya, itu kalau dikeluarkan di dalam komunitas laki-laki itu akan menjadi persoalan baru. Nah, maka nasihat para ulama apabila engkau wahai wanita berjalan laki-laki terhadap wanita juga ini bersama saudaramu sesama perempuan atau kamu bersama wanita sementara di dalam itu ada laki-laki, maka tahanlah untuk berbicara, belajar ngerem walaupun keinginannya itu sudah menggebu-gebu pengen ngomong. Ada satu objek di meja makannya itu di rumahnya temannya itu, ini udah wis gaspol mau ngomong tapi harus rempol harus direm meskipun itu juga panas gaspol rempol itu capek tapi itu perintah. Bukan karena apa? Yang pertama adalah suara wanita itu memang aurat, tapi yang terpenting itu bukan karena suaranya itu juga. Karena apa? Bisa terjadi kekhawatiran baru bahwasannya laki-laki itu akan terfitnah dengan suara wanita. Dia sudah kenal dengan suara wanita A, B, C, D, namanya fulanah A, fulanah B, fulanah C. Nah, suatu kita tatkala di suatu pertemuan si perempuan itu tidak kelihatan, tapi ada di sebelahnya sana yang tidak terlihat oleh mata. Tatkala dia mengeluarkan kalimatnya dengan nada suaranya tadi, itu si laki-laki itu secara lahiriah itu pikirannya langsung seret ada interpretasi, oh ini si fulanah yang itu dan sebagainya. Karena pikirannya laki-laki itu logika kan lebih banyak produknya apa? Pikiran daripada lisan. Maka laki-laki itu banyak memiliki perencanaan yang lebih matang dan jauh daripada perencanaan wanita yang sifatnya parsial atau spontan saja. Sedikit berubah. Nah, tapi laki-laki ini tidak. Dan ini pun juga menjadi satu bagian dari cara mengingatkan imam yang lupa di dalam sholatnya. Barangkali pernah menjumpai seorang imam karena suatu kondisi dia akhirnya lupa bacaan. Itu yang boleh mengingatkan siapa? Ya, yang laki-laki yang berada di belakangnya. Salah rukunnya, misalkan waktunya dia harus duduk tahiyat, dia berdiri. Kalau yang laki-laki bagian yang mengingatkannya, mengucapkan produk lisan, subhanallah. Kalau perempuan bagaimana? Tepuk tangan, mengeluarkan suara tapi dengan apa? Organ yang lain, tangan, bukan lisannya. Nah, misalkan si laki-laki tadi sudah kenal fulana ABCD, tatkala jadi imam salah, terus yang ngingetin siapa? Perempuannya. Maaf dengan kalimat subhanallah, terus mendayu-dayu gitu. Imamnya bagaimana? Wes, ndak karu-karuan. Apalagi paduan suara yang dengar atau mungkin yang hafal
apa saat itu mungkin yang laki-lakinya capean, wah ini waktunya berdiri beneran apa waktunya duduk, yang hafal perempuannya lebih dari satu bersuara subhanallah itu, halah itu ceritanya akan lain ngoten nggih, salatnya akan berubah ngoten nggih. Apa? Kekhusyuannya, khusyuknya berubah sudah. Wis malah ndak karu-karuan. Nah itu juga satu apa hal yang bisa kita ambil pelajaran ngoten nggih. Di dalam salat saja yang ndak nampak orangnya ada di belakangnya aja ndak boleh diingatkan dengan suara. Bila terpaksa berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, berbicaralah yang wajar tanpa mendayu-dayu. Ini bahasa Indonesianya nggih, mendayu-dayu. Ini bahasa Jawanya napa? Oh itu mendayung, Pak. Bukan mendayung-dayung. Apa? Oh, kemenyek. Bukan nggih ya seperti itu nggih napa? Kemayu napa Pak tadi? Ngalem ya semacam itulah ngoten nggih. Nah, dan melembut-lembutkan suara. Nah, ini jangan seperti itu. Ya bicaranya standar sajalah seperti itu ngoten nggih. Supaya nanti ya itu loh, resonansinya itu loh terjadi resonansinya suara ini akan lain dengan getaran hati itu akan beda. Kalau sudah sefrekuensi ini bahaya ngoten nggih. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Sekali lagi nggih, Allah berbicara menjadi sebuah syariat tatkala dikerjakan berpahala, tatkala ditinggalkan atau diterjang akan menjadi dosa. Walaupun itu derajatnya berbeda-beda, ya anggap saja itu pokoknya dosa, bisa jadi dosa besar. Adapun di surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, ayat yang ke-32. Ini surat Al-Ahzab ini banyak cerita mengenai wanita. Yang ayat ke-33 nggih, surat 33 ayat 33 itu juga jadi peringatan yang isinya tentang Nabi diperintahkan untuk berkata kepada istrinya, anaknya dan wanita-wanita Islam supaya pakai hijab. Nah, yang ayat sebelumnya 32 ini bercerita tentang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala maka la janganlah takhdha'na kalian melembutkan bil qauli dari perkataan kamu, yaitu dengan suaramu. Ini kepada wanita. Fayatma'alladzina fi qalbihi, sehingga ada keinginan atau nafsu fi pada apa? Qalbihi. Maka saya katakan tadi akan ada resonansi apa? Qaul, perkataan, produk suara dari perempuan dengan apa? Hati. Tidak percaya, ya cek pengalaman pribadi, seperti itu. Jadi tatkala perempuan mengeluarkan suaranya, maaf, pernah dengar muadzin perempuan? Nah, ini coba bayangkan kalau muadzinnya perempuan suaranya bagus terus mendayu-dayu. Orang jawab adzan malah nopo? Mabuk kepayang di rumah kan ngoten nggih. Nah, itu juga satu hal yang kenapa kok enggak ada muadzin laki-laki? Ya ini persoalannya. Perintah apa? Suaranya ini jangan digunakan melembut atau mendayu-dayu sehingga hati di dalam qalbihi laki-laki itu akan terjadi itu tadi, frekuensinya ini ya, nyambung nih bahaya ngoten nggih, seperti itu. Karena nanti akan mengakibatkan apa? Marodun, penyakit. Penyakit apa? Kalau marodun itu lebih kepada hati, jelas. Yang objeknya disebut adalah ini kolbu ngoten nggih, kolbun, penyakitnya ya ini penyakit hati ngoten nggih. Maka harus hati-hati di sini nggih. Karena di Al-Qur'an juga dikatakan fi qulubihim maradun. Nah itu loh nggih. Sudah, penyakit hati itu ada. Apapun namanya penyakit hati A B C D itu ada sebab akibatnya. Nah, menjadi akibat penyakit karena apa? Suara. Nah, ini muncul nafsu. Wa qulna, dan berbicaralah kalian, ada perintahnya dan berbicaralah kalian wahai perempuan qaulam ma'rufan, dengan qaul perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik dalam arti apa? Yang tidak melembut-lembutkan, karena bisa menjadikan apa? Orang yang nafsunya sedang diliputi oleh itu was-was syaiton itu akan muncul penyakit, dan penyakitnya itu akan kumat, kambuh kan nonton nggih. Jadi penyakit hati itu bisa kambuh diantaranya dengan apa? Ini kebanyakan mengkonsumsi asupan suara wanita, ini bahaya nonton nggih, seperti harus dibatasi nonton nggih. Nah,
Dari sini bisa difahami ngoten nggih. Nah, mengapa produk-produk lisan perempuan itu harus ditata dan dikurangi bagi panjenengan mendengarkan apa suara lagu-lagu yang penyanyinya perempuan itu ya dihindari sudah. Itu nanti malah menimbulkan sakit di dalam apa? Pikiran ngoten nggih. Kan banyak penyanyi perempuan yang walah sendak karu-karuan suaranya itu malah bisa menjadikan apa? Seorang laki-laki itu dia terganggu. Dan itu yang saya katakan di antara bagian dari narkoba digital itu. Dibuatkanlah suara-suara baik itu suara tertentu yang mengakibatkan rusaknya akal. Di antara salah satunya adalah komposisi suara wanita. Itu orang akan malah teler di situ nggih, akan hilang akal tidak segera bergerak. Ini adzan pas dangdutannya kok koplo suaranya pas powena itu yes panggah ning kono sampai bar ngoten nggih seperti itu. Oke, dari sini bisa difahami semuanya. Ada yang ditanyakan barangkali? Terus nanti? Nah, itu dia. Untuk qiraah perempuan sekali lagi itu sesungguhnya di wilayah dewan juri itu sudah dibatasi. Jadi itu qiraah perempuan itu tidak untuk dikeluarkan. Hasil rekamannya sebenarnya begitu. Karena itu ada keperluan untuk tarbiyah mengajari dan itu disalahgunakan sehingga tetap dipublish ngoten nggih suara qiraah perempuan. Jadi makanya itu sebaiknya itu dikurangi ngoten nggih. Dikurangi mendengarkan suara qiraah perempuan. Kalau laki-laki banyak syekh-syekh yang sudah masyhur bacaannya dipersilakan. Maka untuk musabaqah tilawatil Quran itu yang perempuan kan tidak dibolehkan penonton banyak masuk kan seperti apalagi laki-laki karena ya suaranya seperti itu. Begitu pula seorang imam yang dia harus menjadi pemimpin di dalam sholat yang itu sifatnya jahar yang mengeluarkan suara, itu kan tidak ada imam perempuan untuk laki-laki kan tidak ada. Imam laki-laki untuk laki-laki dan perempuan, untuk imam perempuan adalah ya perempuan itu sendiri dan itu ada di tempat tersendiri. Bahkan di wilayah yang menjaga Islamnya dengan kuat itu musola atau tempat sholat itu ada dua, musola laki-laki dan musola perempuan. Pernah lihat? Musola perempuan. Dan itu sholatnya perempuan itu tidak banyak yang ikut laki-laki tapi ikut perempuan sendiri, dimakmumi oleh perempuan sendiri. Kalau di pondok pesantren itu dia tidak sholat disuruh ke masjidnya, walaupun pondok ada masjidnya ngoten nggih. Itu tidak diarahkan ke masjidnya karena itu orang umum bisa masuk. Yang perempuan itu ada aula sendiri untuk sholat berjamaah di sana. Seperti itu. Nah kan ini korelasinya di sana Pak Rahmati. Itu jadi Pak Rahman itu suaranya tidak boleh dinampakkan. Jadi dikurangi kalau ada acara-acara terus ya kita dengarkan qiraah Quran tuh ya jangan cari yang perempuan ngoten nggih seperti itu. Nanti bukannya mendengarkan ayatnya tidak nyampe napa nggih makna ayatnya tapi lebih kepada siapa? Iya iki suarane kaya ngene ngoten iki. Dan iya sing duwe swara kaya apa. Nah itu pikirannya sudah karu-karuan ngoten nggih. Bukan mentadaburi ayatnya yang dibaca tapi malah iya melanglang buana ngoten nggih seperti itu. Baik, selanjutnya. Apabila perempuan itu telah menikah, jika akan keluar rumah, maka mintalah izin suami dahulu. Minta izin suami kalau sudah menikah. Kalau belum menikah ya izin walinya, entah orang tuanya atau ya Pak D-nya atau yang lain-lain ngoten nggih. Karena tatkala wanita ini keluar rumah itu tadi dipermak oleh jin-jin yang dari syaiton yang dia ini ingin mempermak perempuan itu supaya menarik di kalangan laki-laki. Maaf ya, perempuan yang dia anggap saja yang dikonotasikan tidak menarik itu mungkin kulitnya hitam, maaf seperti itu dan sebagainya. Tapi kalau sudah syaiton bermain di situ, itu ya bisa lain jadinya dilihat, bisa lain jadinya. Maka itu hati-hati. Baik, mintalah izin kepada suami atau paling tidak suami mengingatkan, Bu kok mau keluar kemana? Harus tanya dua-duanya, harus saling mengingatkan. Walaupun perempuan itu hendak keluar ke masjid, bilang Pak saya mau sholat di masjid, atau kepada suaminya Mas saya mau keluar ke masjid sholat berjamaah, itu harus
izin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan aktivitas harian wanita di surat Al-Ahzab ayat 33. Kemarin sudah kita dapati sesungguhnya kodratnya wanita itu ada di dalam rumah. Wa qarna fi buyutikum, dan hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Kalau keluar harus izin supaya suaminya tahu dia kemana dan nanti bisa mempertanggungjawabkan hal-hal yang terjadi di tengah jalan. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah pernah bersabda di dalam riwayat Bukhari Muslim nomor sekian-sekian ini disebutkan di situ, idza sta'dzanati imra'atu ahadikum ilal masjid. Jika seorang perempuan di antara kalian keluar ke masjid, ilal masjid, itu apa? Ista'dzanat, izin dulu. Izin. Izin dulu. Nah, walaupun ada bagian dari syariat ini kalau sudah menjadi kebiasaan sehari-hari tidak perlu izin, tidak apa-apa, karena pernah izin di awal, Pak pokoknya saya kalau waktunya azan mau sholat di masjid boleh. Nah seperti itu. Jadi tatkala pada waktu-waktu itu perempuannya yang ditanggungnya itu tidak ada, berarti dia pasti ke masjid sebagaimana izin di awal itu dibolehkan. Tapi paling tidak dia harus berkata seperti ini, apalagi masjidnya jauh. Misalkan mau ngaji di masjid yang agak jauh, itu tanya kepada suaminya dulu, Pak saya mau ngaji di sana, sholat maghrib dulu di sana, nanti ba'da maghrib ngaji, boleh enggak? Ya boleh, silahkan. Nah itu harus izin seperti itu. Fala yamna'ha, maka kalau sudah izin apalagi ke masjid, wahai laki-laki janganlah kalian melarangnya. Maka boleh laki-laki itu mempersilahkan perempuannya sholat ke masjid, dan wanita itu sesungguhnya boleh sholat berjamaah di masjid, walaupun afdolnya perempuan itu sholatnya di rumah, karena dengan ke masjid itu juga memiliki manfaat yang baru, apalagi sekarang banyak kajian kan gini, itu dipersilahkan, bahkan didorong saja, bukan didorong gini, tapi artinya dimotivasi dan beri semangat supaya dia hadir ke sana, karena majelis ilmu itu kita tidak bisa menghadirkan di rumah karena sesuatu hal banyak hal juga, kesibukan dan lain-lainnya. Kalau ada majelis seperti itu, ya itu bagian dari yang bisa mewakili, ya difasilitasi saja, tapi bagi yang mau berangkat izin dahulu. Nah, karena di zaman Rasulullah SAW pun juga terjadi seperti ini, wanita itu juga sholat di masjid. Buktinya di dalam beberapa riwayat tatkala Rasulullah SAW selesai sholat itu memerintahkan kepada perempuan itu untuk pulang dahulu, silahkan pulang dahulu baru laki-lakinya. Bahkan di awal-awal dulu tatkala laki-laki itu sedang melakukan salah satu rukun di dalam sholatnya, misalkan rukuk kemudian i'tidal, setelah i'tidal ini perempuan itu jangan i'tidal dulu, biarkan yang laki-laki ini nanti sujud, diberi kesempatan lebih lama, sami Allahu liman hamidah. Nah ini laki-lakinya kan i'tidal berdiri, si perempuannya masih posisi ruku. Setelah itu baru ada perintah Allahu Akbar, ini rukun, yang perempuannya ikut melanjutkan tapi agak terlambat sedikit. Itu di awal-awal dulu begitu. Itu menunjukkan bahwasanya perempuan itu sholat di masjid, tapi dalam konteks ayat di hadis tadi itu karena dulu saking mungkin ya miskinnya atau tidak punyanya sahabat pada waktu dulu, pakaian hanya mungkin misalkan yang laki-laki hanya sampai perut yang atasnya bukaan, supaya perempuan itu tidak terfitnah dengan fisiknya laki-laki tadi. Kan laki-laki di depan, perempuan di belakang, i'tidal gini ngelihat yang laki-lakinya kan nah itu juga bisa menjadi masalah. Itu di beberapa hadis. Ada meminta izin ini pun juga dicontohkan di dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Jadi tatkala ada perintah seperti tadi Rasulullah tadi, minta izinlah kalau kalian mau ke masjid. Nah ini di rumah tangga Rasulullah pun juga dikerjakan. Jadi ada sunnahnya. Maka kalau di rumah tangga Rasulullah seperti itu, apalagi kita umatnya kan lebih apa? Ya lebih tepat lagi atau lebih ditekankan lagi untuk mengamalkannya. Di riwayat Imam Bukhari nomor sekian-sekian ini, jamaah rahimakumullah, dari Ibunda Aisyah, dari Ibunda Aisyah sendiri yang cerita,
Qalat, beliau berkata, falamma, maka tatkala raja'tu ila baiti, ketika aku kembali ke rumahku, Aisyah ini masuk ke rumahnya, wa dakhala alayya, dan kemudian datanglah kepadaku siapa? Rasulullah. Jadi suatu ketika Ibunda Aisyah itu masuk ke dalam rumah dan Rasulullah itu menemui beliau, karena hari itu jadwalnya beliau nginap di rumahnya. Kemudian yang terjadi adalah ta'ni salama, beliau mengucapkan salam kepadaku. Summa qala, kemudian Rasulullah berkata, kaifatikum, bagaimana keadaanmu? Ini bertanya tentang kabar saja. Kemudian setelah diceritakan kabarnya gini-gini, maka fakultu, aku pun berkata kepada Rasulullah, ata'zanu li an atiya abawai, apakah engkau wahai Rasulullah mengizinkan aku untuk apa? Aku mendatangi kedua orang tuaku. Jadi Ibunda Aisyah ini ingin keluar menemui orang tuanya, yaitu Abu Bakar dan istrinya. Ini beliau ini keluar tuh bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya keinginan hajat untuk mendatangi kedua orang tuaku, apakah engkau mengizinkan? Gini, ini adab ini perlu diamalkan, bertanya kepada laki-laki. Nah ini minta izin, jangan pehlek arep nggone wong tuane selasa izin, plencing, laki-lakinya bingung suaminya, kemana ibunya ini persoalan yang lain. Kelanjutannya Ibunda Aisyah berkata, ketika itu aku ingin meyakinkan kabar tersebut bagi mereka berdua, karena ada masalah, ada fitnah saat itu, dan Ibunda Aisyah ingin pulang kepada siapa? Kedua orang tuanya. Ini tatkala terjadi fitnah, Ibunda Aisyah itu selingkuh, dikabarkan seperti itu, ceritanya sudah masyhur. Qalat Rasulullah Ibunda Aisyah berkata, fa'adzinali, maka memberi izin kepadaku siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan ini tidak diizinkan, apa yang harus dilakukan oleh Ibunda Aisyah? Ya jangan berangkat, kan ngeten nggih. Seperti itu. Ini urusan penting ini izin, ngeten nggih, seperti itu. Dan anak pun juga sama, kalau ada walinya, entah orang tuanya atau barangkali pak D-nya, neneknya yang lain atau kakeknya itu ya harus izin. Kalau tidak diizinkan ya jangan berangkat, ngeten nggih. Faji'tu abawai, dan aku pun kemudian mendatangi kedua orang tuaku. Ini perkara sepele. Walaupun dia ingin keluar, tapi apa? Harus minta izin kepada siapa? Suaminya. Nah, kalau tidak seperti itu, nanti kalau ada apa-apa ya suaminya nanti yang dosa loh, yang dosa. Harus bertanya, harus bertanya. Kok sepertinya mau keluar kemana? Didahului juga tidak apa-apa. Minta izin seperti itu. Oh, sudah adzan. Sudah waktunya nggih. Baik, saya lanjutkan sedikit. Dan terdapat beberapa hukum yang intinya wanita itu boleh berjamaah di masjid yang tadi, ngoten nggih. Ini menegaskan bahwasanya wanita itu jangan ditahan ke masjid, karena memang ada perbuatan wanita-wanita itu datang ke masjid selain di zaman Rasulullah. Karena di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala tidak melarang wanita itu berangkat ke masjid. Hanya saja dia harus izin kalau mau ke masjid. Karena keumuman perintah salat berjamaah itu sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-42, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqimu, dan dirikanlah oleh kalian apa? As-shalat. Hei kalian, dirikanlah salat, wa atu, dan tunaikanlah apa? Az-zakah, yaitu zakat. Salat dan zakat ini harus kalian kerjakan semuanya. Warka'u, dan rukuklah kalian ma'arraki'in, bersama siapa? Ar-raki'in, orang-orang yang rukuk. Ini jumlahnya banyak, jamak nih, raki'in, orang yang rukuk. Berarti ada perintah supaya apa? Kalau rukuk berjamaahlah kalian, artinya sholat. Ini secara umum untuk laki-laki maupun perempuan. Walaupun perempuan ini memiliki fadilah tersendiri kalau sholat di bilik rumahnya. Dan yang lain jamaah rahimakumullah,
perempuan itu jangan dilarang ke masjid walaupun sudah izin, karena sesungguhnya tatkala wanita berangkat ke masjid, selain ada sunnahnya di zaman Nabi, ini juga sunnah-sunnah wanita soleh terdahulu. Karena salah satunya adalah Ibunda Maryam alaihassalam. Siapa Bunda Maryam itu? Bukan Maryam Soto loh, tapi Maryam siapa? Ibundanya Isa Al-Masih. Lihat apa perkataan Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan ketaatan atau bertakwanya Ibunda Maryam. Di surat Ali Imran ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Maryam, wahai Maryam, uknuti, kunutlah kamu atau taatlah kamu li rabbiki, kepada pemeliharamu yaitu Allah. Wasjudi, dan sujudlah engkau." Jadi ada perintah kepada Ibunda Aisyah, kamu harus sholat. Ibadah sujud itu sholat, kamu harus sholat. Amalan orang-orang yang soleh terdahulu kalangan para nabi juga itu adalah sholat dan zakat. Warka'i, dan rukuklah engkau. Kalau kamu sholat sujud kepada Allah dan kau ingin melakukan itu, rukuklah kamu ma'arroqi'in, bersama orang-orang yang rukuk. Sholat di Baitul Maqdis sana, di masjid di sana, karena ada masjid di sana, masjid yang sangat besar saat itu, masjid agungnya yaitu Baitul Maqdis. Ya, imamnya sendiri ya bapaknya ya ini dari keluarga Imron ini. Nah, maka orang tuamu orang terpandang ulama, sholatlah bersama mereka di sana, di masjid sana. Nah, maka ini salah satu petunjuk bahwasanya wanita itu boleh, dan ini amalannya wanita soleh terdahulu. Maka jangan dilarang kalau perempuan minta izin. Kira-kira itu jamaah rahimakumullah sementara yang bisa kita pelajari dari beberapa adab-adab bagi wanita, agar wanita tidak menjadi fitnah laki-laki, yang dimana syaitan itu menjadikan wanita sebagai apa? Jalan untuk mensukseskan zina, yaitu dosa besar yang akan merusak kedua belah pihak, bukan wanita saja. Dan adab-adab yang lain insyaallah akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Insyaallah ini saja yang bisa kita pelajari. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa fi hadzal majlis. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.